Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Ya, Papua minta merdeka. Kalau sampai Papua merdeka, Aceh pasti turut merdeka. Sumatera apalagi, Banten, Jawa Barat, DKI, Betawi, Jakarta, pasti. Jangan sampai itu terjadi. Nah, inilah kita yang disebut Ustadz radikal, lebih paham. Ternyata kami yang lebih paham. Mana orang-orang yang berkata bahwa mereka Ustadz nasional, Ustadz yang cinta dengan pemerintah? Mana? Munculnya mana? Kalau sudah begini, sudah mulai lepas tangan, lepas tanggung jawab. Kami akan tetap di front terdepan untuk menjaga umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nggak akan lari kami, minimal kami penjara maksimal mati, tidak peduli. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Memang itu yang kami cari-cari. Mati karena dalam jalan kebenaran, walking on the right track, tetap pada jalur yang lurus. Orang kafir saja mulai berani monyet kafir, mengutak-atik Ustadz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustadz Somad, sini yang ahlinya. Mau menantang, tiap orang masuk Islam dia komentar, tiap orang masuk Islam dia komentar. Kafir, jangan kau sendiri, sorrow. Satu Indonesia, saya tantang. Percaturan politik ini jauh melompat ke depan. Saya sudah baca. Bukan zaman Belanda ini. Kami umat Islam ini seperti semboyan orang-orang yang ada di Timur Tengah, para mujahidin. Mereka katakan, kami berjuang bukan karena minyak yang melintas dari lautan Mediterania. Kami berjuang bukan karena bahan bakar fuel yang ada di Timur Tengah, karena kekayaan Timur Tengah. Kami berjuang karena akidah Islam. Saya dari sana masuk Islam tidak pernah berhenti cinta kepada agama ini. Allahu Akbar. Oh kafir, oh itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Ini kalau terjadi debat, saya sudah bilang teman-teman di Tanah Abang, jangan berkoar-koar di YouTube. Kalau laki-laki debat di depan, hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi, cukup duduk di samping saya yang bicara. Mereka pikir mereka sudah menang, belum. Kami belum turun. Kami belum turun karena kami masih menghormati pemerintah. Biarkan pemerintah urus di masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pekah, ini bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa di samping kiri kanan Pak Jokowi. Nonton Indonesia Liars Club, nonton Indonesia Liars Club. Mahasiswa menyerang Menkumham. Siapa itu? Kafir. Siapa itu? Kafir. Itu orang Islam seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Dia tidak tega agama ini hancur. Semunafik saudara Muslim tidak akan begitu. Kafir punya pekerjaan. Walan tardu ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum la tazidana asadanasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman Yahudi dan musyrik, kafir. Ini mereka pikir mereka sudah menang. Belum kafir. Kami belum turun, baru anak cucu, baru anak-anak kami itu. Allahu Akbar. Nanti kalau FPI turun, bilang FPI yang promotor. Nanti kalau Banser turun, bilang Banser. Nanti kalau Ansor turun, bilang Ansor. Jangan mau umat Islam diadu domba. Jangan mau. Masyarakat dengan polisi, polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan militer, tentara, tentara dengan masyarakat. Kita semua adalah Muslim. Dia cuma segelintir mencoba. Ini high class political. Ini sudah politik kelas tinggi sekali ini. Tapi sudah di puncak sebenarnya ini. Tinggal menunggu dia patah di atas. Dia roboh ke bawah.
Allahu Akbar. Kalau mahasiswa sudah turun, yakinlah bahwa yang berbicara itu adalah isi perut daripada rakyat. Kalau mahasiswa sudah turun, berarti ibu kandung, ibu pertiwi sedang menangis. Kalau mahasiswa sudah turun. Nah, kita sebagai pendakwah mencoba menetralisir keadaan, bukan memprovokasi, supaya negara ini menjadi baik, dipimpin oleh pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jism al-qawiyul amin, pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mampu membaca setiap realitas persoalan dan berbuat adil bagi kemaslahatan umat seluruh Indo. Papua tidak jadi merdeka, Aceh tidak jadi merdeka, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, ekonomi Indonesia maju, dan kita semua berdaulat dalam segala kompetensi, kemampuan, sumber daya alam yang ada. Itu yang menjadi keinginan kita dalam berdakwah. Tidak ada tujuannya untuk supaya pro ke Prabowo. Tidak ada lagi istilah cebong dan kampret itu. Kita sudah bersatu sekarang. Amin ya Rabbal. Nggak ada itu lagi cebong, kampret, nggak ada. Kita sudah bersatu sebagai satu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersatu kita. Ini. Bilang aja baik-baik ke Pak Jokowi. Dari setiap masjid diutus 15 orang. Datang ke istana pelan-pelan. Udahlah Pak, Bapak mundur aja lah Pak. Ya tidak, ini kan sudah gawat ini. Nggak usah lagi Pak. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, yakin saya. Ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Sudah keadaan begini, apalagi kita nggak ada ormas Islam yang turun mahasiswa. Dan jangan ormas Islam terpancing. Saya ceramah di Banten, anak-anak adik-adik saya FPI ikut. Saya katakan kepada adik-adik Front Pembela Islam, jangan sekali-kali kalian muncul di televisi kalau diundang. Nggak mau lagi FPI sekarang. Kenapa? Ini jebakan semua supaya berita viral, berita punya berita, stasiun TV punya berita, untuk menggoreng, mengadu domba seolah-olah kita ini anti pemerintah. Padahal kita bukan anti pemerintah. Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah membangun negara, terutama Islam di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Jangan mau kita. Kalau ada wartawan ke sini minta wawancara dengan saya. Saya tidak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan. Makanya saya dari dulu sendiri. Karena saya sudah tahu ke depan. Saya sudah bakal tahu ke depan. Oh, ini nanti kalau saya berkelompok dituduh saya karena kelompok ini yang suruh, kelompok itu yang suruh. Enggak ada, enggak ada. Kemarin pun saya melawan tuh kafir itu karena sudah keterlaluan. Sok-sok pintar bahasa Indonesia saja enggak putus-putus, apalagi bahasa asing. Mau melawan saya, jatuhlah harga diri saya. Nggak level. Kalau level saya itu dari Amerika, dari Jerman, datang ke sini. Nah, itu level saya. Kalau dari timur sana, orang Papua pun tak ada satu orang yang komentar. Karena saya lama di Papua. Dia dari NTT sana komentar sama saya. Urusan apa? Hubungan dari mana? Kenal dari mana? Hah? Wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohongi ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kok Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Manusia juga paham kalau salib itu kematian Yesus Hamasyah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allahu Akbar. Sudah lama orang Yahudi beragama Kristen. Yang lebih dulu beragama Kristen adalah Yahudi. Nanti kalau debat saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat. Hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu. Habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Coba nanti lihat. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Oh, dia bilang disalib di Golgota. Sebelum Yesus disalib ada nggak orang disalib? Di zaman Musa ada. Barsisah pernah disalib. Jadi salib ini, kalau orang bule pakai kalung salib, bukan di agama Kristen. Artis Hollywood yang pakai kalung salib, bukan di agama Kristen.
salib di Eropa dan Amerika hanyalah aksesoris. Gereja di Amerika dijual, dijadikan diskotik, dijadikan restoran, dijadikan billiard table, dijadikan coffee house. Gereja nggak ada itu. Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Karena Yahudi mengatakan tidak ada Yesus Masya disalib. Nggak betul. Tanah terbelah dua, kuburan orang-orang suci yang mati bangkit kembali. Itu dalam Bible. Saya mau tanya, ini yang mati-mati ini setelah itu tidur kembali di kubur atau pulang kampung? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Amin ya Rabbal. Enggak lah, di depan gawang saya seliding penalti. Anak yang kena tiup, anak yang kena penalti, Ustadz Somad lolos. Ya begitu teman-teman, saling bela dan sebagai pejuang, pendakwah. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya Ustadz dari Kristen masuk Islam. Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya Rabbal. Tiarap semua, tidak ada yang muncul kepalanya. Tapi kalau amplop di masjid cepat sekali. Makanya kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Ini bukan agama pelarian. Islam ini membutuhkan kualitas orang-orang kafir yang masuk, supaya agama ini dapat diperjuangkan demi anak cucu kita. Saya prihatin sekali melihat ini. Bukan tidak senang sama Pak Jokowi, sayang sama Pak Jokowi. Udahlah Pak, Bapak juga dikenal baik kok. Bukan Bapak, kami masyarakat tahu Bapak nggak ada salah. Kalau Bapak turun, ketakutan yang di samping ini. Allahu Akbar. Serahkan saja. Pak Jokowi itu orang tidak rakus harta, orang tidak rakus duit, enggak. Tapi yang di kiri kanan Pak Jokowi ini, kalau Pak Jokowi turun, insya Allah kami masyarakat melindungi. Amin ya Rabbal. Nah, baru serahkan itu kepada Pak Ma'ruf, kiai yang pimpin. Pak Ma'ruf juga orang yang sudah usia tua. Orang bilang kiai, bukanlah, kalau sudah jadi wapres bukan kiai lagi, begitu. Kiai itu di pesantren yang berdakwah. Kalau ngurus pemerintah itu umarok, pemerintah, bukan lagi kiai. Nggak usah dibonceng-bonceng gelar itu. Kiai itu berdakwah 100%, hidupnya berdakwah, hidup dan matinya di atas mimbar. Jadi saya kira jamaah ini kursus sistem kok saya kurang konsen bicara. Jadi lain kali panitia masjid saya mau sarankan, ini momen apalagi banyak orang begini, habis suara saya kalau model begini. Jadi mungkin juga ya berpikirkan ini kan orang dari kafir. Memang saya dari kafir, tapi Bapak Ibu dengan saya belum apa-apa perjuangan bapak-bapak. Bapak cuma diam di sini terus di tempurung, dalam tempurung. Ya kalau aku bikin malu bisa kita ya. Lagi pula kalau undang orang jangan bilang kedatangan tamu. Ini sombong ini mesti buang. Ya sombong itu mesti buang. Kalau sombong udah masuk surga. Biar Islam juga ya. Nggak masuk surga ya. Jadi hargai. Orang yang berdakwah di jalan dakwah itu dihargai. Kita kalau datang pejabat, masya Allah, sampai kotorannya kita jilat. Seolah-olah ustadz ini dianggap rendah sekali. Makanya negara ini selalu ada saja bencana. Karena terlalu pandang enteng dengan orang-orang yang di jalan dakwah. Ya, kami murah memang, tapi tak murahan. Ini terutama bukan amplop. Dikasih amplop pun saya robe-robe itu. Tidak perlu itu saya. Yang saya perlu dalam Islam ini adalah harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mati besok. Itu. Mau coba-coba barangkali. Jangan. Orang kalau sudah terjun ke dunia dakwah begini lebih berani dari teroris. Ya, sudah tidak ada jiwa kami di badan, sudah nggak ada.